Pada suatu masa, di suatu negeri, hiduplah seorang pelukis bernama Haris. Sedari kecil, lelaki surai merah dengan sebagian helaian putih itu dikenal sebagai pelukis berbakat. Menghasilkan lukisan-lukisan yang indah dan penuh dengan makna sukacita. Ditampilkan dengan warna-warna cerah dan cantik, memanjakan mata siapapun yang memandang lukisannya. Karya-karyanya dikenal dan dipuji oleh banyak orang. Begitulah, ia dikenal di masa mudanya. Tahun demi tahun silih berganti. Haris sang pelukis beranjak dewasa. Ia masih menggeluti hobi melukisnya. Namun dengan gaya yang berbanding terbalik dengan karya-karyanya ketika dirinya masih belia. Konflik dengan orang-orang terdekat, asmara yang kandas, dan berbagai masalah lainnya membuat Haris melampiaskan emosi negatifnya pada lukisan-lukisannya. Alhasil, kebanyakan hasil karyanya menggambarkan suasana yang suram dengan berbagai warna gelap memenuhi kanvas. Dirinya tak lagi sama, dan itulah yang membuat penggemarnya berangsur-angsur menghilang. Nama Haris sang pelukis pun seolah tenggelam dalam jurang yang dalam dan gelap. Seperti lukisan-lukisannya, Haris pun sadar dirinya tak dapat terus-menerus tenggelam dalam muramnya. Ia ingin kembali ke masa jayanya ketika lukisan-lukisannya tampak cerah dan indah. Suatu hari, Haris pergi ke sebuah taman yang terletak tak begitu jauh dari tempatnya tinggal. Sengaja, ia bawa buku sketsa dan beberapa alat tulis bersamanya, dengan harap ada sesuatu yang menarik untuk digambar. Memandang warna hijau dari pepohonan dan berbagai tanaman di sekitar, mendengar kicauan burung yang terbang, menghirup aroma khas rerumputan yang basah oleh embun, juga merasakan semilir angin berhembus lembut membelai kulit. Pria surai di warna itu menikmati momen berbagai indera miliknya, dimanjakan oleh berbagai hal yang ada di sekitarnya. Sampai pada akhirnya Haris terdistraksi oleh seekor kucing berwarna hitam dan putih yang duduk di depannya. Hanya terdiam memandangi sekitar seperti yang ia lakukan. Sebuah ide terlintas. Sang pria surai di warna menggambar kucing mengemaskan tersebut pada bukunya. Belum tuntas dengan sketsanya, Haris melihat seorang gadis bersurai pirang berjongkok di depan sang kucing, memberi makan dan memotret makhluk berbulu itu dengan ponselnya. Di sisi kertas yang lain, pria itu mulai menggambar sang gadis beserta seekor kucing di depannya. Tepat setelah sketsanya selesai, sang gadis menoleh ke arahnya. Haris sadar, gadis itu memergokinya. Karena kegiatan Haris menggambar gadis dan kucing tersebut disadari oleh sang gadis, pria itu berjalan menuju gadis itu untuk menunjukkan hasil gambarnya. Sang gadis merespon Haris dengan sopan sambil mendekap kucing yang ia beri makan sebelumnya. Tak peduli beberapa helai rambut sang kucing menempel kaos merah bergaris hitam miliknya. Di luar dugaan, gadis tersebut menyukai sketsa gambar milik Haris yang pria itu rasa kurang baik. Bahkan, sang gadis menyarankan agar gambar tersebut disempurnakan hingga menjadi sebuah lukisan yang lebih baik. Haris akhirnya berkenalan dengan gadis tersebut, yang kemudian ia ketahui bernama Kane. Hari demi hari, Haris dan Kane semakin akrab. Beberapa kali mereka pergi bersama ke berbagai tempat. Haris melukis pemandangan, sementara Kane memotret panorama serupa. Sesekali, Haris mengajak Kane berkunjung ke tempat tinggalnya, menunjukkan pada Kane beberapa dari hasil karyanya, termasuk lukisan Kane bersama seekor kucing di taman tempo lalu. Seperti biasa, Kane selalu memuji lukisan-lukisan Haris, bahkan termasuk lukisan-lukisan suramnya. Sikap gadis tersebut jarang Haris temui pada orang-orang lain yang ia kenal ataupun penggemar-penggemarnya sebelumnya. Hingga pada suatu waktu di mana mereka merasa cukup dekat untuk mencurahkan isi hati, Haris dan Kane saling bertukar cerita. Dari percakapan tersebut, Haris menyadari Kane merupakan sosok yang kesepian seperti dirinya.
Dari apa yang Kane tuturkan, Haris memahami bahwa hidup gadis itu dahulu monokrom sebelum pertemuan di taman saat itu. Berpergian dan memotret hal-hal yang ada di sekitarnya menjadi pelarian Kane dari berbagai masalahnya. Gadis itu selalu memuji berbagai warna dan makna pada lukisan Haris. Tak terkecuali pada karya-karya yang lahir di era muram sang pelukis. Setelah mendengar penuturan Kane, timbul sepercik motivasi bagi Haris untuk lebih banyak melukiskan hal-hal indah, seperti Kane yang memberi warna baru pada hidup pria itu. Setelah mengenal Kane lebih dekat, Haris berangsur-angsur kembali melahirkan karya-karya yang menawan. Warna-warna cerah ia sapukan pada kanvas, menghasilkan pemandangan yang memanjakan mata siapapun yang memandang. Seperti cerminan pemandangan yang ia lihat, seperti cerminan perasaan dalam hatinya. Bukan hanya lukisan pada kanvas, tak jarang pria Suraidwi warna itu menyisipkan gambar selembar kertas berlukiskan pemandangan atau sekedar sketsa wajahnya dengan berbagai ekspresi lucu ketika bertukar kabar dengan Kane. Perubahan Haris secara kepribadian dan gaya lukisannya membuat namanya kembali naik. Lukisan-lukisan yang bahkan jauh lebih indah dari karya-karyanya di masa muda memanggil kembali para penggemarnya yang sempat hilang. Terlebih lagi, kini sebagian besar penggemar pria Suraidwi warna tersebut menyukai hampir seluruh karyanya, baik lukisan cerah atau suram yang lahir dari tangannya. Seperti Kane, mereka mendukung Haris apapun lukisan yang pria itu buat. Untuk berterima kasih pada para penggemarnya yang semakin membludak, Haris mengadakan kegiatan pameran lukisan. Ia memajang berbagai lukisan miliknya, ditemani Kane yang membantunya dalam mengadakan kegiatan tersebut. Banyak penggemar yang hadir pada pameran yang ia gelar, memberikan apresiasi secara langsung pada sang pelukis. Haris bahagia menerima berbagai pujian dari penggemarnya. Dalam hati pria Suraidwi warna itu mengucap syukur karena bertemu dengan Kane yang menjadi titik awal dari perubahan baik pada hidupnya. Terlebih lagi, wajah berseri gadis di sampingnya menunjukkan bahwa gadis itu pun bahagia karena telah mengenal pria yang sudah mengubah hidupnya. Happy birthday,